Di sebuah kerajaan bernama Lumina, setiap anggota keluarga kerajaan terlahir dengan sebuah anugerah istimewa. Mahkota cahaya, sebuah mahkota etereal yang melingkari kepala mereka sejak lahir sebagai tanda keagungan. Namun, legenda keagungan itu pecah ketika seorang putri lahir tanpa cahaya tersebut. Ia diberi nama Filiana, sang putri yang tersembunyi, yang keberadaannya dianggap sebagai aib bagi kerajaan yang sempurna. Kisahnya adalah tentang bagaimana sesuatu yang dianggap tidak lengkap justru menjadi satu-satunya harapan. Di kerajaan Lumina yang megah, istana berkilauan di bawah cahaya abadi yang terpancar dari mahkota cahaya para bangsawan. Raja Arion, penguasa yang agung dan kaku, memimpin dengan penuh kebanggaan atas tradisi ini. Namun, di salah satu menara paling terpencil, putrinya sendiri, Filiana, hidup dalam bayang-bayang. Filiana memiliki paras khas Asia Tenggara, dengan kulit langsat yang lembut, rambut hitam legam bergelombang yang dibiarkan tergerai panjang, dan sepasang mata berwarna almond yang memancarkan kebaikan hati. Tubuhnya ramping dan tingginya semampai, namun ia selalu menunduk, seolah berusaha menyembunyikan dirinya dari dunia. Sejak lahir, ketiadaan mahkota cahaya di kepalanya menjadi sumber kekecewaan mendalam bagi Raja Arion. Ia menganggap Filiana sebagai kegagalan, sebuah noda pada garis keturunan mereka yang cemerlang. Sang putri pun diasingkan dari kehidupan publik. Ia tumbuh tanpa belayan kasih sayang seorang ayah, hanya ditemani oleh para pelayan dan buku-buku tua di perpustakaan menara. Dari jendela kamarnya, ia sering memandangi taman istana, melihat saudara-saudaranya berlatih dengan cahaya agung di kepala mereka, sementara dirinya terkurung dalam kesendirian. Meskipun terasing, Filiana memiliki hati yang luar biasa lembut. Ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang sering diabaikan orang lain. Ia merawat tanaman merambat yang tumbuh di dinding menaranya, berbicara kepada burung-burung yang hinggap di jendelanya, dan mempelajari naskah-naskah kuno tentang tumbuhan dan alam. Di dalam dirinya, tumbuh sebuah kebijaksanaan dan empati yang jauh melampaui usianya, sebuah kekuatan sunyi yang tidak membutuhkan cahaya untuk bersinar. Setiap malam, sebelum tidur, Filiana akan berdiri di depan cermin, menyentuh kepalanya yang polos. Ia tidak merasakan kebencian, hanya sebuah kesedihan yang mendalam dan sebuah pertanyaan yang terus berulang. Mengapa Sang Pencipta membuatnya berbeda? Ia memimpikan hari di mana ia bisa berjalan di bawah sinar matahari tanpa tatapan menghakimi. Hari di mana ia bisa membuktikan bahwa nilainya tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya sebuah mahkota bercahaya. Kerinduan akan pengakuan itu menjadi benih yang tertanam dalam hatinya. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang mempersiapkan sebuah ujian besar bagi kerajaan Lumina, sebuah ujian yang tidak bisa dihadapi oleh cahaya secerlang apapun, dan hanya bisa diatasi oleh kekuatan yang tumbuh dalam sunyi, sama seperti tanaman pakis di kedalaman hutan. Suatu hari, sebuah wabah aneh mulai menyebar di kerajaan Lumina. Wabah itu tidak menyerang fisik, melainkan jiwa. Perlahan-lahan, hati para penduduk mulai mengeras, kehilangan kemampuan untuk merasakan cinta, tawa, dan kebahagiaan. Mereka menjadi dingin, apatis, dan kaku seperti patung kaca. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai kutukan hati yang membatu. Istana yang semula penuh cahaya dan kehangatan kini terasa dingin dan sunyi. Raja Arion murka sekaligus putus asa. Ia memerintahkan para pangeran dan putri yang memiliki mahkota cahaya paling terang untuk menyembuhkan rakyat. Mereka mencoba menggunakan cahaya mereka, memancarkannya dengan segenap kekuatan, namun semua sia-sia. Cahaya agung mereka hanya memantul di permukaan jiwa yang telah membatu, tidak mampu menembus ke dalamnya. Kutukan itu terus menyebar tanpa kendali, bahkan mulai menjangkiti para bangsawan di dalam istana. Dalam keputusasaannya, Raja Arion membuka kembali gulungan ramalan kuno yang telah disimpan selama berabad-abad. Di sana tertulis, ketika hati di Lumina membatu, hanya keturunan sejati yang mampu memulihkan musim semi di jiwa. Bukan dengan cahaya yang menyilaukan,
melainkan dengan esensi kehidupan yang tersembunyi, yang lahir dari ketiadaan dan tumbuh dalam kerendahan hati. Ramalan itu membingungkan semua orang. Bagaimana mungkin penyembuhan datang dari ketiadaan? Para penasihat kerajaan menafsirkan ramalan itu dengan berbagai cara, namun tidak ada yang berhasil. Mereka mengirim para kesatria untuk mencari artefak magis, namun tidak ada yang ditemukan. Raja Arion semakin frustrasi, kebanggaannya terluka karena mahkota cahaya yang selama ini menjadi simbol kekuatan mereka ternyata tidak berdaya. Ia tidak pernah sedikit pun berpikir bahwa jawaban dari ramalan itu mungkin berada di dalam istananya sendiri, di menara terpencil tempat ia mengasingkan putrinya. Sementara itu, dari menaranya, Filiana merasakan kesedihan yang melanda kerajaannya. Ia bisa melihat kekosongan di mata para penjaga dan pelayan yang dulu ramah padanya. Hatinya ikut sakit melihat penderitaan mereka. Ia membaca kembali semua buku kuno yang ia miliki, mencoba mencari petunjuk tentang wabah aneh ini, didorong oleh keinginan tulus untuk menolong, bukan untuk mencari pengakuan. Di tengah kegelisahannya, Filiana teringat pada Verno, seorang ahli botani tua yang dulu sering mengajarinya tentang tanaman saat ia masih kecil. Verno kini tinggal di sebuah pondok sederhana di tepi hutan bisikan, mengabdikan hidupnya untuk menjaga keseimbangan alam. Dengan menyelinap keluar dari istana pada suatu malam, Filiana menempuh perjalanan untuk menemui mentor lamanya itu, membawa serta sepotong gulungan ramalan yang berhasil ia salin. Verno, seorang pria tua dengan rambut putih panjang dan mata yang teduh, menyambut Filiana dengan senyum hangat. Ia mendengarkan cerita Filiana dengan saksama dan membaca salinan ramalan itu. Ramalan ini tidak berbicara tentang kekuatan besar, putri, kata Verno dengan suara lembut. Ia berbicara tentang sesuatu yang sering kita abaikan. Sesuatu yang kuat karena kesederhanaannya. Verno kemudian menunjuk ke sebuah tanaman pakis yang tumbuh subur di sudut pondoknya. Verno menjelaskan tentang filosofi pakis. Pakis adalah tanaman purba yang bertahan hidup selama jutaan tahun tanpa pernah menghasilkan bunga yang indah. Kekuatannya bukan pada apa yang ia tunjukkan, melainkan pada apa yang ia sebarkan. Ia melepaskan spora-spora kecil yang tak kasat mata, yang terbang bersama angin dan membawa kehidupan baru ke tempat-tempat yang tak terduga. Daunnya yang menggulung saat muda, perlahan membuka diri, melambangkan pertumbuhan dan potensi yang terungkap pada waktunya. Legenda mengatakan, lanjut Verno, jauh di jantung hutan bisikan, tumbuh sebatang pakis kuno, induk dari semua pakis di dunia. Konon, sporanya bukan hanya membawa kehidupan bagi tanaman lain, tetapi juga mampu menyentuh dan melembutkan kembali hati yang paling keras sekalipun. Mata Verno menatap Filiana dengan penuh makna. Ramalan itu, esensi kehidupan yang tersembunyi, yang lahir dari ketiadaan. Itu adalah spora, putri. Dan kau, yang terlahir, tanpa mahkota, adalah perwujudan dari kerendahan hati yang disebutkan. Sebuah harapan baru menyala di hati Filiana. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ketiadaan yang ia miliki bukanlah sebuah kutukan, melainkan sebuah petunjuk. Ia mengerti bahwa ini adalah panggilannya. Ia harus menemukan pakis kuno itu. Verno memberinya sebuah kantung kulit kecil yang kosong dan sebuah peta tua yang digambar di atas kulit kayu. Hutan akan mengujimu, pesan Verno. Dengarkan bisikannya, dan percayalah pada hatimu yang tidak membutuhkan mahkota untuk bersinar. Dengan peta dari Verno dan tekad yang membara, Filiana memulai perjalanannya ke jantung hutan bisikan. Hutan itu dinamai demikian bukan tanpa alasan. Udara di dalamnya terasa pekat, dan angin yang berdesir di antara pepohonan raksasa seolah membawa bisikan-bisikan aneh yang bisa menyesatkan para pengelana. Kabut tebal seringkali turun tanpa peringatan, mengaburkan pandangan dan membuat semua jalan terlihat sama. Ini adalah ujian pertama bagi sang putri. Pada awalnya, Filiana merasa takut dan kewalahan. Ia terbiasa dengan keheningan menaranya,
bukan keheningan hutan yang terasa hidup dan mengawasinya. Ia beberapa kali tersesat, berputar-putar di jalur yang sama. Bisikan-bisikan di sekitarnya seolah mengejeknya, mengingatkannya akan kata-kata ayahnya tentang kegagalannya. Keraguan mulai merayap, membuatnya bertanya-tanya apakah ia cukup kuat untuk melanjutkan perjalanan ini seorang diri. Namun, setiap kali ia merasa putus asa, ia teringat pada pesan Verno untuk mendengarkan. Ia pun berhenti, memejamkan mata, dan mencoba menenangkan pikirannya. Ia tidak lagi mencoba melawan bisikan hutan, melainkan mencoba memahaminya. Perlahan, ia mulai bisa membedakan antara suara angin yang mengejek dan suara gemerisik daun yang menuntunnya ke sumber air, atau suara aliran sungai bawah tanah yang menunjukkan arah yang benar. Ia belajar untuk membaca tanda-tanda alam yang selama ini hanya ia baca di buku. Jejak hewan, jenis lumut yang tumbuh di batang pohon, dan arah angin menjadi kompas barunya. Perjalanan ini memaksanya untuk melepaskan semua ketakutan dan keraguan yang selama ini membelenggunya di menara istana. Ia tidak lagi berjalan menunduk, tetapi dengan kepala tegak, matanya awas mengamati sekeliling. Pakaian kebangsawanannya yang lusuh dan robek tidak lagi penting. Di tengah hutan, ia menemukan sisi lain dari dirinya yang belum pernah ia kenal. Seorang gadis yang tangguh, cerdas, dan berani. Kekuatan yang selama ini terpendam dalam dirinya mulai mekar, tidak seperti bunga yang mencolok, melainkan seperti daun pakis yang perlahan membuka spiralnya, helai demi helai, menunjukkan bentuk sempurnanya kepada dunia. Ia tidak lagi merasa sebagai putri yang tersembunyi, melainkan sebagai seorang pengelana dengan tujuan yang mulia. Semakin dalam Filiana memasuki hutan, ujian yang ia hadapi menjadi semakin aneh. Ujian itu bukanlah melawan monster buas atau melewati jurang yang dalam, melainkan ujian bagi hatinya. Suatu ketika, ia menemukan seekor anak rubah yang kakinya terperangkap dalam jerat tanaman merambat berduri. Ia bisa saja mengabaikannya untuk menghemat waktu, namun hatinya tidak tega. Dengan sabar, ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk melepaskan jerat itu helai demi helai, meskipun tangannya menjadi lecet dan berdarah. Di lain waktu, ia tiba di sebuah sungai yang arusnya terlalu deras untuk diseberangi. Saat ia mencari jalan lain, ia melihat sekelompok kunang-kunang yang cahayanya meredup, terperangkap di dalam sarang laba-laba raksasa yang lengket. Alih-alih mencari cara untuk dirinya sendiri, ia terlebih dahulu menggunakan ranting panjang untuk merobek jaring dengan hati-hati, membebaskan para kunang-kunang itu. Sebagai balasannya, ribuan kunang-kunang berkumpul, membentuk jembatan cahaya yang membantunya menyeberangi sungai dengan selamat. Setiap tindakan kebaikan kecil yang ia lakukan seolah mendapat balasan dari hutan itu sendiri. Ketika ia berbagi bekalnya yang tinggal sedikit dengan seekor tupai, tupai itu kemudian menunjukkan pohon dengan buah-buahan yang aman untuk dimakan. Ketika ia membantu mengembalikan telur burung yang jatuh dari sarangnya, induk burung itu terbang mendahuluinya, menunjukkan jalan yang aman dan terhindar dari tanah longsor. Filiana mulai menyadari bahwa hutan ini tidak sedang mencoba menghalanginya, melainkan mengujinya. Hutan ingin memastikan bahwa orang yang mencari pakis kuno memiliki niat yang murni dan hati yang tulus. Kekuatan sejati, seperti yang pernah dikatakan Verno, tidak terletak pada kehebatan, melainkan pada kerendahan hati dan kepedulian terhadap makhluk yang paling kecil sekalipun. Ujian-ujian ini mengasah empatinya hingga mencapai tingkat yang paling murni. Ia akhirnya mengerti. Untuk menyembuhkan hati yang membatu, ia harus memiliki hati yang paling lembut dan paling peka. Perjalanannya bukanlah sebuah penaklukan, melainkan sebuah proses penyatuan dengan alam. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai seorang putri yang menjalankan misi, melainkan sebagai bagian kecil dari ekosistem kehidupan yang saling terhubung dan saling membantu. Setelah melewati serangkaian ujian hati, Filiana akhirnya tiba di tempat paling tersembunyi di jantung hutan. Itu adalah sebuah gua yang mulutnya tertutup oleh tirai air terjun tipis. Di dalamnya, sebuah cahaya hijau lembut berpendar.
Dengan jantung berdebar, ia melangkah masuk. Di tengah gua, di atas sebuah batu yang dialiri air jernih, tumbuh sebatang pakis raksasa yang tampak sangat tua. Daun-daunnya menjuntai anggun, dan seluruh batangnya memancarkan cahaya zamrud yang menenangkan. Itulah pakis kuno. Filiana mendekat dengan penuh hormat. Ia mengharapkan sebuah keajaiban besar. Mungkin pakis itu akan berbicara atau mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Ia menunggu, mengamati, namun tidak terjadi apa-apa. Pakis itu hanya berdiri diam dalam keagungannya yang sunyi. Kekecewaan sempat terlintas di benaknya. Apakah perjalanannya sia-sia? Ia teringat kembali pada esensi pakis. Kekuatannya bukan pada apa yang terlihat. Mengikuti intuisinya, Filiana mengeluarkan kantung kulit yang diberikan Verno. Alih-alih memohon, ia hanya berdiri diam di hadapan pakis kuno, membuka hatinya, dan memikirkan rakyatnya yang menderita. Ia tidak meminta kekuatan untuk dirinya sendiri, ia hanya berharap agar ada cara untuk menyembuhkan mereka. Saat itulah, sebuah keajaiban yang hening terjadi. Daun-daun pakis kuno itu sedikit bergetar. Dari bagian bawah daun-daunnya, jutaan partikel debu emas yang sangat halus mulai beterbangan, seperti badai kunang-kunang mikroskopis. Itulah spora kehidupan. Spora-spora itu tidak jatuh ke tanah, melainkan terbang mengelilingi Filiana, seolah menari menyambutnya. Beberapa di antaranya masuk ke dalam kantung kulit yang ia pegang, sementara yang lain menempel lembut di kulit dan rambutnya, membuatnya berpendar dengan cahaya keemasan yang lembut. Filiana tidak merasakan kekuatan sihir yang menggelegar. Sebaliknya, ia merasakan kedamaian yang luar biasa dan sebuah pemahaman yang mendalam. Kekuatan sejati bukanlah sesuatu yang dimiliki, melainkan sesuatu yang disalurkan. Ia adalah wadahnya. Dengan kantung yang kini terisi spora dan tubuh yang diselimuti debu kehidupan, Filiana tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak mendapatkan mahkota, ia justru menjadi sumber kehidupan itu sendiri. Filiana kembali ke kerajaan Lumina dengan penampilan yang jauh berbeda. Pakaiannya compang-camping, rambutnya acak-acakan, namun matanya memancarkan ketenangan dan kepercayaan diri yang belum pernah ada sebelumnya. Seluruh tubuhnya seolah diselimuti aura keemasan yang lembut. Ketika ia tiba di gerbang istana, para penjaga yang hatinya telah membatu bahkan tidak mengenalinya. Mereka mencoba menghalanginya, tetapi saat Filiana mengulurkan tangan untuk menyentuh lengan salah satu penjaga, keajaiban terjadi. Dari telapak tangannya, spora-spora emas mengalir lembut ke tubuh penjaga itu. Ekspresi wajah sang penjaga yang kaku perlahan melembut. Matanya yang kosong kembali bersinar, dan ia menatap Filiana dengan kebingungan sekaligus kelegaan, seolah baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. "Putri, Filiana," bisiknya dengan suara serak. Kabar tentang kembalinya sang putri dan keajaiban yang ia bawa menyebar secepat kilat di seluruh istana. Filiana berjalan melewati koridor-koridor dingin istana. Setiap pelayan atau bangsawan yang ia sentuh atau bahkan hanya ia lewati, merasakan kehangatan yang menjalar di dada mereka. Kekakuan di hati mereka mencair seperti es di musim semi. Ia akhirnya tiba di aula singgasana, tempat Raja Arion duduk dengan wajah putus asa. Sang raja menatapnya dengan tidak percaya. "Apa yang kau lakukan di sini? Dan cahaya apa itu?" tanyanya, lebih bingung daripada marah. "Aku kembali untuk menyembuhkan kerajaan kita, Ayah," jawab Filiana dengan suara yang tenang namun penuh kekuatan. Ia mendekati singgasana. Raja Arion, yang hatinya sudah mulai terpengaruh oleh kutukan, merasakan dinding es di dalam dirinya mulai retak hanya dengan kehadiran putrinya. Filiana tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya berlutut dan dengan lembut menyentuh tangan ayahnya yang terasa dingin seperti batu. Saat spora kehidupan mengalir dari tangannya ke tangan sang raja, sebuah getaran hebat mengguncang tubuh Arion. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia benar-benar melihat putrinya. Ia melihat kebaikan, kekuatan, dan cinta tanpa syarat di matanya.
Beban penyesalan dan kesedihan yang selama ini ia tekan menghantamnya sekaligus. Air mata mulai mengalir di pipinya, mencairkan sisa-sisa terakhir dari hati yang membatu. Penyembuhan Raja Arion menjadi puncak dari keajaiban yang dibawa Filiana. Dengan dukungan penuh dari ayahnya yang telah bertobat, Filiana berjalan ke seluruh penjuru kerajaan. Ia tidak perlu menyentuh setiap orang satu persatu. Ia hanya perlu berdiri di balkon istana, membuka kantung sporanya, dan membiarkan angin menyebarkan esensi kehidupan itu ke seluruh negeri. Debu emas itu turun seperti hujan yang lembut, menyentuh setiap penduduk. Secara serempak, kerajaan Lumina seolah terbangun dari tidurnya. Tawa anak-anak kembali terdengar, para musisi mulai memainkan lagu-lagu ceria, dan orang-orang saling berpelukan di jalanan. Hati yang tadinya keras dan dingin kini dipenuhi kembali dengan kehangatan dan emosi. Kerajaan yang tadinya seperti terbuat dari kaca yang rapuh, kini hidup kembali dengan semaraknya musim semi. Filiana tidak lagi dilihat sebagai putri tanpa mahkota, melainkan sebagai putri penyembuh dan pembawa musim semi. Raja Arion menghapuskan tradisi mahkota cahaya. Ia menyatakan bahwa keagungan sejati tidak diukur dari cahaya di kepala, melainkan dari cahaya di dalam hati. Filiana diangkat menjadi pewaris tahta, bukan karena kelahiran, tetapi karena kebijaksanaan dan cinta kasihnya. Ia memerintah dengan adil, selalu mengingatkan rakyatnya untuk menghargai hal-hal kecil dan menemukan kekuatan dalam kerendahan hati. Ia tidak pernah mengenakan mahkota logam atau permata, karena auranya sendiri sudah menjadi mahkota yang paling indah. Istana tidak lagi memuja cahaya yang menyilaukan, melainkan dihiasi dengan berbagai jenis tanaman pakis yang subur sebagai pengingat akan kekuatan yang tersembunyi. Filiana membuktikan bahwa kekurangan yang kita miliki seringkali merupakan petunjuk menuju kekuatan terbesar kita yang unik. Kisah ini mengajarkan pesan moral bahwa nilai sejati seseorang tidak terletak pada penampilan luar atau tanda-tanda kebesaran yang terlihat, melainkan pada kebaikan hati, ketulusan, dan keberanian untuk tumbuh dan mekar dengan cara kita sendiri, bahkan jika itu berarti tanpa menghasilkan bunga.